Kadang kita merasa bahwa ujian hidup paling berat adalah ketika kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, atau ketika dua-dua seakan tak kunjung dijawab oleh Allah. Namun, tahukah kamu bahwa semua itu belum tentu ujian terberat yang sesungguhnya? Karena ada satu ujian yang jauh lebih berat dari sekadar kehilangan dunia, yaitu ujian ketika hati kita mulai jauh dari Allah. Ujian ketika kita masih bisa tertawa, tapi sudah tidak lagi menemukan nikmat dalam solat. Ujian ketika lidah kita masih bisa menyebut nama Allah, tapi hati kita kosong dan dingin tanpa rasa. Itulah ujian terberat yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Bab 1. Ketika dunia menguasai hati. Allah memberi manusia banyak kenikmatan, rezeki, keluarga, cinta, bahkan waktu untuk bernafas. Tapi di antara semua nikmat itu, ada satu yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat iman. Kita sering berpikir bahwa ujian hidup datang dalam bentuk kekurangan harta atau kegagalan. Padahal, terkadang Allah memberi ujian yang lebih halus, yaitu dunia yang membuat kita lalai. Sedikit demi sedikit, kita mulai sibuk dengan urusan dunia. Bangun pagi bukan lagi untuk sholat subuh, tapi untuk mengejar pekerjaan. Siang bukan lagi waktu untuk berzikir, tapi waktu untuk mengejar target. Dan malam bukan lagi waktu untuk mendekat kepada Allah, tapi waktu untuk menenangkan diri dengan hiburan. Inilah yang disebut oleh sebagian ulama sebagai ujian yang paling halus tapi mematikan. Ketika dunia perlahan-lahan mencuri hati kita dari Allah tanpa kita sadari. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat singgah, tapi seringkali manusia justru membangun rumah di tempat persinggahan itu. Mereka lupa bahwa tempat kembali yang sebenarnya adalah akhirat. Bab 2. Saat solat tak lagi dirasakan. Ujian terberat bukanlah ketika kita tak bisa solat karena sakit, tapi ketika kita masih bisa solat, namun hati kita tak lagi hadir di dalamnya. Kita berdiri, rukuk, sujud, tapi hati kosong. Kita membaca ayat-ayat Allah, tapi pikiran melayang. Kita menutup doa, tapi tidak merasakan tenang. Inilah tanda-tanda hati yang sedang diuji oleh Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, akan datang suatu masa di mana masjid-masjid ramai oleh jamaah, namun kosong dari hidayah. Bayangkan betapa banyaknya manusia yang beribadah, tapi hanya sekadar rutinitas tanpa ruh. Salat menjadi kewajiban, bukan kebutuhan. Zikir menjadi hafalan, bukan kesadaran. Dan Al-Quran hanya menjadi bacaan, bukan petunjuk kehidupan. Maka, ujian terbesar adalah ketika Allah mencabut rasa nikmat dalam ibadah kita. Itulah saat ketika Allah sedang mengingatkan kita. Aku rindu kamu kembali dengan hatimu, bukan hanya dengan tubuhmu. Bab 3. Ketika hati mulai keras. Ujian hati yang paling berat adalah ketika dosa tak lagi terasa salah, ketika maksiat terasa biasa, dan ketika kita mulai mencari pembenaran atas keburukan yang kita lakukan. Hati yang keras tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh sedikit demi sedikit. Setiap kali kita menolak panggilan kebaikan, ketika azan terdengar, tapi kita memilih menunda solat, ketika hati berkata taubatlah,
Tapi kita menjawab nanti saja ketika kita tahu mana yang benar, tapi memilih yang mudah. Semua itu adalah tanda bahwa hati kita sedang tertutup debu dunia. Dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, "Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka." Hati yang tertutup inilah yang membuat manusia sulit menangis saat bermunajat, sulit merasakan tenang saat berzikir, dan sulit menundukkan diri ketika mendengar nasihat. Bab 4. Ujian ketika Allah tidak lagi diprioritaskan. Sungguh, ujian paling berat bukan ketika kita kehilangan sesuatu di dunia, tapi ketika kita kehilangan rasa butuh kepada Allah. Kita masih bisa bernafas, tapi lupa bersyukur. Kita masih bisa makan, tapi lupa siapa yang memberi rezeki. Kita masih bisa berjalan, tapi lupa menuju kemana. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hatiku setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepadaku rahmat dari sisimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ini menunjukkan betapa Rasulullah pun khawatir hatinya berpaling dari Allah. Karena hati manusia begitu lemah. Hari ini bisa dekat dengan Allah, tapi esok bisa jauh tanpa sadar. Maka jangan sombong dengan amal. Jangan merasa aman dengan iman, sebab iman itu naik turun. Kadang kuat, kadang lemah, dan ujian terbesar adalah menjaga agar hati tetap lembut dan bergantung kepada Allah, bahkan ketika dunia terasa berat. Bab 5. Saat Allah menguji dengan nikmat, tidak semua ujian datang dalam bentuk kesulitan. Terkadang, ujian terbesar justru datang dalam bentuk kenikmatan. Ketika rezeki lancar, jabatan tinggi, dan hidup terasa mudah, disitulah seringkali manusia lupa diri. Ia merasa semua karena usahanya, bukan karena ridho Allah. Padahal, bisa jadi Allah sedang menguji kita. Apakah kita tetap tunduk atau malah sombong? Apakah kita tetap ingat sholat atau hanya ingat uang? Banyak orang gagal bukan karena penderitaan, tapi karena kemudahan. Banyak hati hancur bukan karena ujian berat, tapi karena lupa bersyukur. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Ujian bisa datang dalam bentuk kehilangan, tapi juga dalam bentuk kelimpahan. Dan hanya hati yang dekat dengan Allah yang mampu melewati keduanya dengan sabar dan syukur. Bab 6. Jalan kembali ketika hati mulai hilang arah. Jika kamu merasa jauh dari Allah hari ini, jangan putus asa, karena sejauh apapun kamu melangkah, Allah selalu lebih dekat dari yang kamu kira. Langkah pertama untuk keluar dari ujian ini adalah mengakui bahwa kita butuh Allah, bukan hanya di saat susah, tapi di setiap napas yang kita hirup. Mulailah dengan sholat tepat waktu. Mungkin awalnya terasa berat, mungkin masih kosong, tapi jangan berhenti, karena hati yang keras pun bisa luluh dengan sholat yang istiqomah. Kemudian, perbanyak istighfar. Sebut nama Allah dengan lembut, bukan karena kita sudah suci, tapi karena kita ingin disucikan. Bacalah Al-Quran, walau 1 ayat setiap hari, bukan karena kita paham semua maknanya, tapi karena di dalam setiap hurufnya ada cahaya yang mampu menuntun hati yang gelap. Dan yang paling penting, bergaulah dengan orang-orang yang mendekatkanmu kepada Allah. Karena hati manusia mudah terpengaruh oleh lingkungan. Bab 7. Ujian terberat. Ketika Allah diam, ada masa ketika kita sudah berdoa, berusaha, bersabar, tapi Allah seakan diam. Tidak ada tanda-tanda jawaban. Tidak ada perubahan. Hati mulai lelah. Air mata mulai kering. Tapi ketahuilah,
Itu bukan tanda Allah tidak peduli. Itu tanda bahwa Allah sedang menguji kesungguhan cintamu kepadanya. Apakah kamu hanya mencari Allah ketika doa cepat dikabulkan? Atau kamu tetap setia walau doa belum terjawab? Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ujian seberat apapun yang kamu rasakan hari ini, yakinlah, itu karena Allah tahu kamu mampu. Dan di balik setiap tangisan, selalu ada hikmah yang sedang Allah tulis dengan penuh kasih. Bab 8. Kembali dengan hati yang lembut. Ujian terberat bukan kehilangan harta, keluarga, atau masa depan. Ujian terberat adalah ketika kita kehilangan rasa dekat dengan Allah. Karena jika hati masih hidup dengan zikir, semua luka akan sembuh. Jika hati masih tenang dengan solat, semua beban akan terasa ringan. Dan jika hati masih rindu pada Allah, dunia tak akan bisa menipu kita. Maka hari ini, sebelum matahari terbenam, berhentilah sejenak. Lihat ke dalam hatimu. Apakah kamu masih merasa tenang saat menyebut nama Allah? Jika tidak, mungkin itulah tanda bahwa ujian terberat sedang terjadi. Tapi kabar baiknya adalah Allah selalu membuka pintu kembali. Tak peduli seberapa jauh kamu pergi, selama kamu masih mau berbalik arah, Allah akan menyambutmu dengan kasih yang tak terhingga.